Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Rahmat. Selamat datang di channel YouTube saya, Rahmat Hidayat. Nah, bagi kamu yang baru bergabung, silahkan untuk subscribe dahulu. Kemudian setelah itu nonton videonya sampai habis. Dan kali ini kita akan membahas tentang prepositions. Prepositions tersebut artinya adalah kata depan, ya. Nah, kata depan itu jangan salah arti. Misalnya seperti ini. I go to school. Yang mana jadi kata depan? Nah, selalu orang bilang bahwa kata depan itu adalah I. Walaupun itu berada di depan kalimat, tapi itu bukanlah kata depan. Itu adalah subject pronoun, ya. Subject. Kalimat itu selalu dimulai dengan subjek di awalnya. Kemudian, kalau untuk kata depan itu adalah dia bebarengan dengan kata benda. Contohnya adalah I go to school. Saya pergi ke sekolah. Yang menjadi kata depannya adalah to. Ya, benar. To. Ya, I go to school. Ya, saya pergi ke sekolah. Ke itu adalah kata depan, ya. Nah, kemudian kata depan ini banyak, ya, banyak. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya, ya, apa saja kata-kata yang menjadi kata depan tersebut, ya. Salah satu di antara mereka ada beberapa di antara mereka adalah pertama adalah after, before. Ya, after itu artinya setelah, before itu artinya sebelum. Itu adalah kata depan. Kemudian katanya adalah in, on, at. Ya, in itu digunakan untuk tempat. Kemudian on itu juga bisa digunakan untuk jalan. Kemudian at itu juga bisa digunakan untuk alamat yang lengkap atau yang lainnya. In itu bisa dikatakan untuk di dalam. Kemudian on itu bisa dikatakan untuk di atas. Kemudian at itu bisa dikatakan pada, ya, atau di, ya, di pojok atau di mana gitu. At itu digunakan. Baik, kita akan bahas dari soal 1 sampai nomor 5. Ini adalah pilihan ganda. Ya, ini adalah preposition. Silahkan disimak videonya sampai habis. Oke, yang pertama, kita mulai yang pertama. The manager left the package. Receptionist does. Ya, saya ulang lagi. The manager left the package. Receptionist does. A, at, B, to, C, until, D, through. Ya, jawabannya apa? Betul sekali, jawabannya adalah ya, at the receptionist desk. Nah, kenapa jawabannya adalah at the receptionist desk? Karena ini kalau untuk to itu artinya ke, tidak cocok. Kemudian until itu sampai. Kemudian through itu melewati atau melalui. Kita artikan ya. The manager left the package. Ya, manager meninggalkan paketnya. Ya, bla bla bla. The receptionist desk. Meja resepsionis. Nah, kata depan yang cocok di sini adalah at, ya, at the receptionist desk. Pada meja resepsionis atau di meja resepsionis. Kita nggak tahu tempatnya di mana, apakah di atas, apakah di bawah, apakah di dalam, apakah di dekatnya, kita nggak tahu. Nah, itu namanya adalah penggunaan dari at. Ya. Kita masuk ke soal yang kedua. The convention will be held bla 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 Stuttgart. Saya ulangi. The convention will be held bla 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 Stuttgart. A, at, B, for, C, from, D, in. Jawabannya apa? Ya, benar. Jawabannya adalah in. Benar. Kenapa jawabannya in? In ini menandakan untuk tempat, ya, atau daerah, atau negara, atau kota, atau apa saja. Nah, dia menggunakan in, di. Kita artikan ya. The convention will be held in Stuttgart, ya. Konvensi itu akan diadakan di Stuttgart. Stuttgart itu adalah suatu nama kota atau nama daerah. Jadi in Stuttgart. Kemudian lanjut nomor 3. There is a meeting bla 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 Friday.
A. By, B. On, C. In, D. At. Jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah on. Ya, kenapa on? Karena on ini digunakan untuk ya hari. On Sunday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Pada hari Jumat, ya menggunakan on. Jadi ada pertemuan atau ada rapat pada hari Jumat menggunakan on. Oke, kita lanjut lagi nomor 4 ya. The banquet starts blah 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 7 o'clock p.m. in the Trangrove room. The banquet starts blah 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 7 o'clock p.m. in the Trangrove room. A. On, B. And, C. In, D. For. Jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah at ya. Nah, at ini biasanya untuk angka. Ya, misalnya at 2 o'clock, at 3 o'clock, at 4 o'clock, at 7 o'clock. Jadi pada jam 7, pada jam 8, pada jam 2, pada jam 3. Itu menggunakan at di sananya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada menunggu kawan, I will wait you at 4 o'clock p.m. Saya akan menunggu kamu pada jam 4 sore. Ya, itu jawabannya adalah at. Kemudian lanjut nomor 5. Mr. Kim will not know the result of negotiation blah 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 tomorrow. A. On, B. From, C. Until, D. At. Ya, jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah until. Nah, kenapa jawabannya until? Until itu artinya adalah sampai. Kita artikan ya. Mr. Kim will not know the results of the negotiations until tomorrow. Tuan Kim tidak akan mengetahui hasil dari negosiasi sampai besok. Nah, ini adalah preposition yang cocok untuk jawaban pada soal nomor 5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjut lagi pada error recognition. Perhatikan pada error recognition. Ini adalah mencari kesalahan ya atau error pada sebuah kalimat tersebut. Kita mulai dari pertama. The session on time management is at 2 o'clock for the Lincoln Room. Nah, kita cari yang salah. Yang mana yang salah kira-kira? Ya, jawabannya adalah D. Kenapa jawabannya yang salah? D. Ya, karena kata depan yang cocok untuk the Lincoln Room itu adalah in. Ya. Jadi bukanlah for. The session on time management is at 2 o'clock in the Lincoln Room. Karena ini adalah tempat. Jadi biasanya tempat itu menggunakan in. Ya. Kita lanjut kepada nomor 2. Miss Bisuti has to arrange for a representative to meet the guest with the airport. Kita jawab ya. Miss Bisuti has to arrange for a representative to meet the guest with the airport. Jawaban yang salah adalah ya, with. Seharusnya jawabannya adalah at. Ya, at the airport. Ya, di airport. Ya. Jadi di sini artinya Miss Bisuti atau Ibu Bisuti harus menyusun ya perwakilan untuk bertemu tamu di airport ya, bukan dengan airport tapi di airport. Jawaban yang salah adalah D. Kita lanjut kepada nomor 3. Mr. Pang will leave of Toronto at 4 o'clock on Tuesday. Kira-kira mana kata depan yang salah penempatannya di sini? Ya, yang salah itu adalah B, ya. Seharusnya bukanlah of, ya. Seharusnya adalah for, ya.
Mr. Peng, ya, will leave of Toronto at 4 o'clock on Tuesday. Mr. Peng akan meninggalkan Toronto pada jam 4 pada hari Selasa. Itu dia jawabannya. Seharusnya jawabannya adalah for, bukan leave off, tapi leave for atau leave from juga boleh. Kemudian lanjut nomor 4. Dr. Cole will be on a meeting from 2 o'clock this afternoon until 6 o'clock tonight. Jawaban yang salah adalah ya. Jawabannya adalah in. Seharusnya adalah in. Tidak boleh on. Dr. Cole akan berada di pertemuan tersebut atau rapat tersebut dari jam 2 siang ini sampai jam 6 pada malam ini. Jadi jawabannya adalah in a meeting. Kemudian lanjut nomor 5. The personal office is the second office through the right past the water fountain. Ya, jawabannya adalah C. Ya. Jadi personal office itu artinya kantor personalia adalah atau berada pada kantor kedua di sebelah kanan melewati air mancur, ya, melewati air mancur. Ya. Nah, itu adalah kata depan yang cocok. Jadi jawabannya adalah on. Ya. The personal office is the second office through the right past the water fountain. Jawabannya, the personal office is the second office on the right past the water fountain. Jadi on the right ini sudah cocok ya. Bukan through the right. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini pada materi preposition ya. Bagi kamu yang masih ragu tentang pelajaran ini, silahkan nanti di komen di kolom di bawah. Kemudian nanti saya akan bantu lagi untuk membuat video-video selanjutnya dengan materi yang sama. Terima kasih.